Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, keinginan kepada kita semua pada setiap malam Ramadan dan juga pada malam ini, malam ke-16 Ramadan. Mudah-mudahan dengan ketekunan, kesabaran, keyakinan, keikhlasan kita akan mendapat nilai ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah menerima semua amal ibadah kita, baik puasanya, sedekahnya dan kebaikannya, dan salat pada malam Ramadan, salat tarawih dan lain-lain sebagainya. Allah akan memberi balasan hari kiamat nanti. Di saat kita tidak ada pertolongan, pembantu dari siapapun, hanya harapan, bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hormatan takdim kepada imam besar dan kepada seluruh pengurus masjid yang mulia, panitia pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, dan kepada seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendapat rahmat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam ini, tema acara dan ceramah kita pada malam ini 5 hikmah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena malam ini merupakan malam ke-16. Sudah kita lewati 1 nisfu setengah. 10 yang pertama rahmat, kita masih berada 10 yang kedua maghfirah, dan yang ketiga itqun minan nar. Jadi 3 macam pemberian Allah kepada kita, insyaallah mudah-mudahan dapat kita raih. Dan sampai 5 hikmah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hikmahnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Yang pertama, iman yang telah diberikan Allah kepada kita, yang mudah-mudahan insyaallah kita berterima kasih kepada Allah. Berapa banyak manusia sebelum kita, baik kaya maupun pejabat, orang berpangkat dahulu, para raja-raja, tidak semua Allah memberi iman. Seperti Fir'aun, Kianus, Namrud, Qarun. Itu orang kaya dan seorang raja. Kalau ada iman dijual pasti sanggup dibeli. Tapi Allah tidak menjual iman. Tidak ada dipasarkan iman. Tetapi iman diberikan Allah kepada siapa yang dikehendak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan iman ini kita bisa salat, bisa membaca Al-Quran, bisa puasa, bisa berhaji, bisa bersedekah, bisa masuk masjid. Bisa kita ke tanah suci Makkah untuk bertawaf Baitullah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita akan diberikan sebagai hamba yang bernama syakirin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh iman, yakin dan takwa kepada Allah, wa ihtisaban dan penuh perhitungan. Apa perhitungan itu? Oh, ini sudah 16, masuk ke 16 atau 15. Bukan itu perhitungannya. Penuh perhitungan menjaga mana yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana sunat, mana amal-amal yang baik, itu perhitungan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa, baik dosa yang lalu maupun dosa-dosa akan datang. Alhamdulillah. Ini hikmah pertama sebagai rasa syukur kita kepada Allah, itulah hikmah puasa. Yang kedua, melatih kesabaran. Orang puasa orang sabar. As-saumu as-sabru minal iman.
Sabar itu termasuk bagian iman, bukan iman, bagian daripada iman. Dan bukan setengah daripada iman. Biasanya orang baca as-sabru minal iman, sabar itu setengah daripada iman. Jadi apalagi setengah? Puasa umpamanya setengah, sudah lengkap, sudah komplit itu imannya. Tetapi as-sabru minal iman, sabar itu merupakan bagian daripada iman. Kemudian puasa juga bagian daripada iman. Jadi kalau ada puasa, pasti orang itu sabar. Orang sabar pasti puasa. Orang puasa ya sabar. Kalau kita bicara puasa sabar, sabar puasa, puasa sabar. Kalau nggak sabar, nggak sanggup puasa. Kalau nggak puasa, nggak sanggup sabar. Apa kekurangan kita? Makanan diberikan Allah, air banyak, semua keinginan dan fasilitas serba cukup. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya, alhamdulillah ya Allah, aku terima. Kalau memang perintahmu ini puasa, namun saya tidak makan pada siang pagi dan siang sampai sore, aku bersabar. Alhamdulillah. Tapi kalau bukan perintahmu ya Allah, ya Rabb, aku nggak mau. Kenapa? Air banyak di kulkas, air manis, air yang enak, makanan banyak. Apa kekurangan saya? Tetapi karena perintahmu ya Allah, dengan berkat kesabaranku, bersabar untuk melaksanakan amal ibadah, juga bersabar aku untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami ya Allah daripada golongan orang sabar. Jadi orang sabar ini banyak sekali pahalanya. Makanya puasa tidak dapat diberi nilai oleh seseorang. Kalau salat, bagaimana tingkah laku, gerak-gerik, rukuk, sujud, bacaannya, orang bisa menilai. Kalau kita umpamanya salah bacaan, orang bisa menilai. Rukuk dan sujud, kadang-kadang kaki nggak tetap itu waktu berdiri, itu batal salatnya. Apalagi kadang sami Allah liman hamidah, ini ke tangan begini-begini, atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu sudah batal salatnya. Bisa dinilai orang. Tapi kalau puasa, nggak bisa. Umpamanya bapak ingin menampakkan puasa sama saya. Aku nggak tahu. Nanti pergi puasa dong. Meludah yang banyak. Mati nanti kalau banyak ludahan. Nah, jadi oleh karenanya puasa ini, kullu amal ibni Adam lahu ila shaum fa innahu wa najribi. Setiap amal ibadah mereka, umat Nabi anak Adam ini, itu hak mereka. Bisa dinilai. Kalau ingin mendapat pahala yang banyak, ya laksanakan dengan sempurna. Kalau memang ingin tidak ingin mendapat pahala di sisi Allah, ya laksanakan sesukamu. Salat saja, haji saja. Illa shaum, kecuali puasa nggak bisa dibuat-buat. Anak orang yang juga puasa lengkulaga, puasa di hanalan nggak bisa. Tapi Allah lah yang menilai. Allah yang beri nilai. Maka oleh karena demikian puasa itu dapat melatih kesabaran sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa iza kana yaumus shaum ahadukum fala yarfasu wala yahussu. Apabila kamu berpuasa dalam satu hari umpamanya, kamu jangan bertengkar. Jangan bertengkar dengan kamu. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Apabila kamu puasa, orang lain tidak puasa, jangan menjelek-jelekin orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tahsar qaumun qaumin asa yakuna khairum minkum. Wahai orang beriman, jangan coba-coba kamu memburuk-burukan, menghina, mencela, mencaci maki antara satu golongan kepada golongan yang lain. Mungkin saja orang yang kamu caci itu lebih bagus daripada kamu, kalau memang dia muslim. Wala nisaun min nisain, dan jangan ada segolongan wanita mencaci, menghina wanita-wanita yang lain. Asayakunna khairum minhunna. Mungkin wanita yang mencaci itu lebih jelek daripada wanita yang dicaci, dan wanita yang dicaci itu lebih bagus daripada wanita-wanita yang mencaci. Maka kalau kita mencaci, umpamanya nyebar fitnah di bulan suci Ramadan, jangan harapkan pahala puasa akan dapat. Mudah-mudahan kita tidak ada puasa. Puasa ada, tapi pahalanya enggak ada. Yang ketiga, mengajak kerukunan. Dengan berpuasa ini coba lihat. Tanya ke saling bersaudara, tanya ke saling rasa kekeluargaan.
Rasa kekeluargaan ini penuh rasa iba di dalam jiwa kita. Ini puasa beberapa hari lagi, anak-anak yatim akan membutuhkan pertolongan, perhatian daripada orang-orang yang berada. Orang miskin mengharap uluran tangan daripada orang-orang kaya. Semua orang ada tempat bersandar harapan. Maka kita sebagai rasa kekeluargaan menjaga kerukunan. Mudah-mudahan ada harta di tangan kita, tolong. Kita masih berada di dalam pesawat Ramadan Air. Yang nomor pesawatnya 1444H. Yang jauh perjalanan jarak jauh penerbangannya adalah 29 dan atau 30 hari. Menuju Aidul Fitri minal aidin wal faidin. Wahai para penumpang, jaga. Jangan berbuat maksiat dalam pesawat. Artinya apa? Jangan ada alias budi. Apa itu budi? Buka diam-diam. Bukalah jendela amal seluas-luasnya. Jadi amal yang kagak pegot, yang nak santunan yatim, buka puasa bersama, memberi pertolongan perhatian kepada orang-orang yang berhak dibantu, itu rasa kerukunan. Dan yang kalau orang-orang kafir tidak puasa nggak perlu diurus. Sekarang banyak orang-orang, jangankan orang kafir, mungkin muslim sendiri yang merusakkan, yang mengotorin citra-citra Islam. Coba lihat itu, ada kita lihat pada Aceh. Naik kiriman kan? Terdapat daging babi, daging anjing, yang daerah tuh. Daun pasir itu Pak Madu. Jadi apakah bukan orang Islam lagi di Aceh? Mungkin kadang-kadang ada orang yang mencoba. Kenapa sampai ada daging anjing, daging babi? Segala sesuatu akan dibuat di suatu daerah. Kalau bukan putra daerah yang menerima nggak bisa. Pokoknya di masjidnya. Ini cuma curu, anjing cuma curu. Menyahana pendukung, ya kan? Begitu pula kebaikan yang dilakukan dalam suatu masjid atau suatu daerah, suatu negara. Kalau nggak ada pendukungnya, siapa pendukungnya? Munafik murtad. Kalau munafik pura-pura Islam, memang dia Islam. Tapi lebih cenderung dia menolong orang kafir. Ingin menghancurkan Islam. Karena ada pemanya, ada jabatan, ada uang, harta dan lain sebagainya. Maka disinilah dengan kita sanggup puasa menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita miskin, namun mudarat, nggak bisa menjual iman ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Ini udah Aceh. Kalau kita baca berita lagi di Palestina, tidak ada rasa kekeluargaan. Hansa Pupi. Pada malam 14 kemarin, di Palestina dibantai oleh Yahudi atau Israel. Orang lagi salat subuh, lagi salat di masjid. Urang dengan samai mentimpa dulu. Jika dulu ke pegom. Ya Allah, ya Rabb. Ini nasib saudara kita muslim setiap tahun. Entah kapan bisa damai Palestina itu. Apakah nggak ada orang Islam? Orang alim banyak, orang pandai banyak, para raja yang kuat banyak, Muslim banyak, para sering membaca di Al-Quran. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama tuhibbul nafsi. Belum sempurna iman kamu sehingga kamu merasa mencintai saudara kamu sesama Muslim sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Tiap tahun menonton dari banyak lo merujuk sampai saya berusia 73 tahun masih brutal Zionis Yahudi Israel membantai umat Islam. Apa enggak ada orang Islam kuat? Ada. Tapi nyon kalah. Maka kita saudara-saudara tua. Jangankan mengharap surga, iman pun belum sempurna kalau kita tidak rasa ibadah dan sayang kepada saudara kita Muslim. Sekurang-kurangnya bagaimana? Jangan lupa berdoa. Kunu nadilah nabah. Allahumma aizal Islam wal muslimin wahzul man khazaladin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, tinggikan
Islam dan tinggikan derajat umat Islam. Hancurkanlah orang-orang yang menghina Islam, yang menzalimi orang muslim, ya Allah. Dan hancurkanlah, binasakan orang-orang kafir, musuhmu dan musuh Islam, ya Allah. Kita nggak mampu terbang ke sana, nggak mampu memerangi mereka. Tapi lewat doa saudara, doa saiful mukminin, doa ini merupakan pedang orang mukmin. Jangan itu biarin aja. Bah dia hurung nyata cekamenan, dia nak pupu. Mia kenang atuh dia, nya akan kenang. Kita Indonesia akan kadang-kadang akan menjadi sing kayak Palestina. Nauzubillah summa nauzubillah. Rasa ibadah sedih sisa orang lain sedih. Syariat agama Islam, ya Allah, andai kata hal tersebut jatuh kepada aku, bagaimana kalau aku menghadapi hal tersebut? Itu memang enak dan buku support keluarga, daduk sembahyang aman nyaman. Tapi bagaimana saudara kita di Palestina? Apa aku ke sana? Bukan begitu. Tapi rasa yang buta bersyukur. Boleh sedekah. Kirim untuk mereka. Yang mudah-mudahan insya Allah yang kelima, nyokan kelima. Yang keempat, tempat pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sama Ramadhan imana wa hisaba, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, yang banyak bersedekah, dan yang kelima, kita akan bisa menempati surga yang bernama Ar-Rayyan. Jadi surga Ar-Rayyannya yang surga yang khusus untuk ditempati oleh orang-orang yang puasa. Kalau orang yang puasa, berbuka puasa bukan karena uzur, akan diberikan api dan minyak tanah neraka nanti di hari kiamat. Barang siapa man fatara sauman yauman fi Ramadan bighairi uzrin la tuqda'an. Barang siapa membukakan puasa, artinya tidak puasa satu hari saja di bulan suci Ramadan, tidak karena uzur pada sana, maka dia tidak bisa mengqadha puasa namun setahun. Jangan macam-macam. Ya, mudah-mudahan insya Allah puasa yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi kita bisa mendapat kesehatan dan keinginan dan keyakinan. Mudah-mudahan kita dapat mengantarkan pribadi kita dan keluarga kita ke pintu gerbang surga, yakni Idul Fitri minal aidin, saling memaafkan. Ya, mudah-mudahan selama kita melaksanakan puasa masa yang lalu, beberapa hari yang lalu, agar Allah menerimanya dan semua amal ibadah kita diterima, dosanya kita diampun Allah Subhanahu wa taala, sampai ampunan kepada ibu bapak kita. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.